Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat The Chromis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, semuanya ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran bagi siapa? Yaitu bagi ulil albab. Siapakah ulil albab itu? Dilanjutkan di ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Dia selalu mengingat Allah dan selalu mentafakuri apa yang Allah ciptakan di sekitarnya. Sahabat The Chromis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini bukan sesuatu yang aneh. Bagaimana manusia diciptakan dari tanah, bagaimana tumbuh-tumbuhan ini berkembang dari sesuatu yang tidak kelihatan di musim kemarau atau di musim yang tidak ada air, maka bunga-bunga ini tidak ada. Kemudian Allah turunkan hujan, turunkan musim. Ketika waktunya berbunga, maka tiba-tiba saja bunga ini keluar tanpa campur tangan manusia. Dalam beberapa kisah Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya, banyak kejadian aneh yang di luar nalar. Misalnya, di zaman Nabi Soleh, Allah mengeluarkan unta dari batu. Di zaman Nabi Ibrahim, ada api yang sangat besar. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api tersebut. Nabi Ibrahim tidak apa-apa. Nabi Ibrahim selamat. Sahabat The Chromis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang mukmin, kejadian-kejadian tersebut sesungguhnya adalah pertanda bahwa Allah penguasa segalanya. Bahwa Allah yang mengatur seluruh isi alam semesta, baik dari yang kecil maupun yang besar. Jika kita tadi melihat di dalam ayat bahwa Allah menceritakan penciptaan langit dan bumi, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Akan tetapi, jangan lupa bahwa Allah juga pernah berfirman, "Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak akan segan untuk membuat perumpamaan bahkan sekecil nyamuk pun atau bahkan yang lebih kecil lagi. Jika kita memperhatikan bagaimana kompleksitas yang ada di dalam bunga ini, bagaimana kompleksitas yang ada di dalam biji-bijian, bagaimana daun-daunan ini bisa berfotosintesis hingga menghidupi tanaman seluruhnya, maka kita akan tahu betapa luar biasa dan kompleks dan aturan-aturan yang sangat luar biasa ini, siapa yang bisa membuat dan menjaganya. Siapa yang memerintahkan bunga ini akan keluar pada bulan April atau ketika musim semi? Siapa yang mengatur air ini akan mengalir selalu ke bawah? Tidak ada campur tangan manusia. Sahabat The Chromis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang yang beriman, memikirkan kebesaran Allah bukan hal yang jauh. Mungkin sebagian orang perlu memperhatikan bagaimana galaksi yang luar biasa besar, bagaimana langit yang sangat tinggi, bagaimana bumi begitu luas. Akan tetapi, orang yang memiliki ilmu tentang tanaman, ahli botani misalnya, dengan mempelajari satu bagian kecil dari tanaman ini saja, dia akan tahu betapa kompleksitas yang tinggi ini tidak mungkin diciptakan oleh makhluk yang sangat lemah. Tidak mungkin tanaman-tanaman ini mengatur dirinya sendiri sehingga terbentuk satu aturan yang luar biasa yang bertahan hingga puluhan ratusan tahun, bahkan mungkin aturan tersebut tetap sama tanaman ini ribuan tahun yang lalu dengan saat ini. Sahabat sekalian, maka marilah kita pikirkan bagaimana kebesaran Allah
bagaimana Allah menciptakan semuanya dan menjaga apa yang ada di sekitar kita, mulai dari hal yang paling kecil, daun, tanaman, biji-bijian, dan lain sebagainya. Akan tapi jika memang kita perlu melihat sesuatu yang lebih besar, lihatlah kebesaran Allah di sekitar kita semuanya. Pada akhirnya kita sampaikan bahwa sesungguhnya kebesaran Allah ada di sekitar kita. Perhatikan mulai dari yang kecil, maka kita akan tahu bahwa kebesaran Allah ada di sana. Perhatikan yang besar, di situ juga ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang aneh bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin. Keniscayaan keluarnya unta dari batu, keniscayaan Nabi Ibrahim tidak terbakar api, sama dengan keniscayaan keluarnya seekor ayam dari sebutir telur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa mentafakuri dan mengingat Allah dalam saat segala keadaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.